Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini 1 Juni 2026. Ini video kedua saya setelah video yang pertama memperkenalkan tikflow.id yang saya bangun menggunakan home lab, dan ternyata karena listrik tidak stabil, si PC-nya rusak. Terus karena saya develop menggunakan Mac yang saya gunakan untuk merekam sekarang, si harddisknya penuh. Saya tidak tahu kalau ada kemungkinan kehilangan data karena si APFS-nya error gitu. Jadi hilang semuanya si development filenya. Oke, itu terlalu teknis ya. Cuma intinya saya harus rollback jauh ke belakang untuk bisa mendevelop si Clipper ini gitu. Nah, kemudian selama kurang lebih 1,5 bulan belakangan, saya memindahkan si aplikasi clipping ini ke cloud, dan inilah hasilnya, bisa teman-teman lihat. By the way, si domainnya saya ganti dari tikflow.id ke clipflow.id. Kenapa diganti? Supaya lebih general aja, karena kalau tikflow kan kesannya ke si aplikasi buatan Tiongkok itu ya TikTok lah, sebut aja gitu. Nah, ini tampilannya. Kenapa butuh waktu sampai 1,5 bulan? Ya karena saya harus mengulang dari awal, tidak dari awal banget sih. Untungnya si skeletonnya sudah saya push ke repo. Tapi si fitur-fitur yang sudah saya terangkan di video sebelumnya, itu ada beberapa yang hilang, yang mencoba saya bangun lagi gitu. Kemudian yang kedua itu kendala pencarian cloud yang cocok. Bukan cocok infrastrukturnya sebetulnya, tapi cocok harganya, karena teman-teman bisa cari sendiri dan bisa cari tahu kalau si cloud GPU itu harganya tidak murah, dan rate-nya itu per jam, bahkan ada yang per detik. Silahkan cari tahu sendiri, karena cloud GPU itu emang mahal. Nah, yang ketiga itu adalah kendala di pembayaran. Saya tidak tahu si verifikasinya seperti apa. Cuman saat ini saya menggunakan Doku, masih verifikasi juga gitu. Ya mudah-mudahan lancar ya, verifikasinya tidak ada masalah. Cuman si pembayarannya sudah saya integrasikan gitu. Oke, kita langsung aja lah. Oke, ini tampilan tikflow.id kita. Sengaja semuanya saya buat dalam bahasa Indonesia, tidak ada pilihan untuk bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena ini saya tujukan memang untuk orang Indonesia. Di atasnya ada navigation bar, harga, privasi, refund, dan ketentuan. Ini landing page-nya, bisa baca-baca aplikasinya seperti apa. Oke, kita coba masuk.
Oh iya, clipflow.id ini saya belum optimasi, jadi tidak sesat-set aplikasi lain mungkin menurut benchmark saya gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Oke, si loginnya sudah menggunakan Google, jadi langsung login aja. Kemudian menunya dashboard. Ini tinggal masukin link seperti biasa. Ini link profil. Atau kita mulai dari awal ya, kita mulai dari awal aja lah, buka buat ini apa, kita buat akun baru yang benar-benar fresh gitu. Nah, ketika masuk akun baru, ini ada card status ya, status ketika free trial, ini free trial, ini jatahnya source-nya cuma 1, kemudian ekspornya 3. Maksudnya ekspornya 3 itu dari 10. Jadi satu source ini maksudnya kita masukin satu link. Kita coba masukin satu link ya. Contoh. Ini maksudnya lagu. Jadi ketika nanti kita masukkan musik di lagu di music library, nanti kita akan muncul di sini. Ini maksudnya durasi. Ini durasi video, potongan video maksimal yang teman-teman kalian inginkan itu berapa gitu. Kalau otomatis, kalau dibiarkan otomatis, nanti si AI-nya yang akan menentukan. Oke, kita gaskan aja. Nah, karena ini pakai cloud GPU, prosesnya akan relatif lebih lama daripada di on-premise, di lokal PC yang saya setting sebelumnya. Hanya karena PC saya tidak bisa dipakai, ini opsi terbaik. Nah, sambil kita menunggu, sekarang kita bisa menentukan di sini. Kita lihat dulu ringkasan profilnya. Nah, ini loginnya pakai Google tentu saja. Nah, di sini tetap saya sediakan API key. Default AI kalau tidak memasukkan API key itu, default AI yang saya gunakan itu adalah DeepSeek. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti memasukkan, punya preferensi sendiri dan punya API key untuk OpenAI, untuk Gemini atau Nvidia AI yang teman-teman punya dan masukkan, ini akan menjadi priority. Itu apakah sekarang tetap bisa digunakan? Kalau tidak memasukkan API key, tetap bisa digunakan, hanya si prosesnya akan ngantri dengan user lain gitu. Jadi si DeepSeek itu dipakai keroyokan lah istilahnya gitu. Nah, di bawah sini ada pesan dasaran. Jadi kalau teman-teman punya usulan
laporan error atau menemukan laporan error atau saran fitur, Mas tambahin fitur apa gitu, boleh silahkan kirim, nanti saya akan terima di admin dashboard. Masukin API-nya di mana? Masukin API-nya di sini. Nah, ini yang familiar dengan AI pasti sudah tahu lah, si OpenAI ini dapatnya dari mana, Gemini API dan NVIDIA API ini dapatnya dari mana gitu. Tapi dengan tidak memasukkan ini pun si aplikasi akan tetap bisa jalan gitu. Kemudian di sini adalah pengaturan layoutnya. Nah, kalau teman-teman punya logo sendiri, teman-teman boleh upload di sini. Nah, logo yang teman-teman upload nanti akan muncul di layout. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran dari layout yang teman-teman akan dapatkan di video hasilnya nanti. Karena kita tidak memasukkan logo di tidak mengupload logo tadi, jadi ini si logonya broken gitu, nggak kelihatan. Ini si suggested hooknya, kita bisa atur juga si warnanya apa. Ini propertinya kurang lebih. Kemudian ini si caption view itu adalah subtitlenya yang otomatis nanti keluar. Kemudian ini call to actionnya tetap muncul, saya tidak simpan di akhir video tapi tetap muncul di sepanjang video gitu. Kalau misalnya teman-teman mau saya mau gunakan aplikasi ini untuk suggestion clippingnya aja, si hasilnya saya mau edit sendiri, ya udah tinggal dikosongkan aja, jangan diklik, kemudian disimpan. Nanti hasilnya hanya akan ada video vertikal tanpa hook, tanpa caption, tanpa logo dan tanpa CTA. Yang si hasil videonya nanti kalian bisa edit sendiri di editor video favorit teman-teman sekalian gitu. Di sini presetnya ada 13. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, ini caption bottom, caption top hook, kemudian branded, CTA heavy dan sebagainya. Bisa disesuaikan dengan preferensi dari teman-teman masing-masing gitu, si videonya presetnya mau seperti apa. Oke, kita balik lagi ke preset. Untuk pengaturan Facebook dan pengaturan YouTube ini adalah kode channel nanti teman-teman masukkan kode channelnya apa untuk bisa nanti untuk bisa bulk upload dari aplikasi nanti langsung ke. Cuma kendalanya adalah Facebook ini dia tidak bisa ke akun personal, tapi cuma bisa ke page kalau Facebook. Kalau YouTube ini bisa ke channel personal. Yang dimasukkan ID channelnya ya, jadi cuma kalau teman-teman itu ke channel, kemudian di deskripsi klik more itu di paling bawah itu ada share channel.
itu ada copy link sama copy ID. Nah, yang dimasukin itu si ID channelnya di sini. Gitu teman-teman. Kemudian oh ya, tapi mohon maaf untuk bulk upload itu hanya tersedia untuk pro aja gitu. Kalau free trial belum bisa untuk bulk upload. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Apakah sudah selesai? Belum. Oke, sambil kita nunggu, free trial memang free trial itu memang saya tujukan untuk teman-teman yang mau mencoba. Jadi source-nya itu adalah link YouTube yang dimasukkan, kemudian ekspornya 3. Ekspornya 3 itu adalah dihitung dari video yang teman-teman download gitu sebetulnya. Jadi nanti dari hasilnya ini akan muncul 10 kandidat yang teman-teman bisa pilih. 10 kandidat. Oke, sambil kita tunggu. Nanti kalau kelamaan videonya saya potong ya. Jadi kita langsung ke hasilnya aja. Nah, sudah selesai ternyata. Jawab dan oke. Nah, ini hasilnya. Nah, dari scoring yang AI buat itu untuk video KDM hanya menghasilkan 5 kandidat video yang menurut AI layak dengan skor yang lumayan. Ini virality score ya maksudnya. Ini virality score. Kemudian ini si durasi. Terus kenapa skornya segini, ini alasannya. Kemudian ini suggested hook, kemudian ini suggested hashtag yang otomatis dibuatkan oleh si AI-nya. Nah, tadi ekspor tuh maksudnya apa sih? Ekspor tuh maksudnya kalau teman-teman mau download gitu. Oh ya, ini si layoutnya masih layout default ya. Oke, kita coba play 1. Bagaimana? Kan di daerah terpencil itu saya mendapati banyak sekali aliran air yang deras. Akhirnya banyak swasta juga datang membangun mikrohidro. Mikrohidronya dijual ke PLN. Ya kan, gitu. Oleh PLN dikirim lagi sana. Menurut saya kan itu jadi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba download klipnya. Kita coba download klipnya, save. Ini nanti si formatnya itu nanti MP4 ya. Jadi teman-teman nanti bisa masukin di CapCut. Saya tahu kebanyakan dari Clipper itu menggunakan CapCut teman-teman.
Nah, ini dia hasil downloadnya. Saya nggak tahu teman-teman bisa lihat apa enggak di layar, nanti saya coba lihat lagi lah. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan kita udah download satu ya. Coba kita lihat di dashboard si kuotanya berkurang apa tidak. Nah, si kuotanya berkurang, jadi sisanya tinggal 2 ekspor. Ini untuk yang free trial ya. Kalau misalnya teman-teman cocok, silahkan subscribe, di upgrade ke kreator. Sebetulnya ada 2, kreator dan pro. Untuk kreator itu 79.000, dan untuk pro itu 149.000. Kalau kreator itu per bulan itu 3 source, 12 source, 120 kali ekspor. Kalau pro itu 30, saya lupa. Nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman coba cek sendirilah. Untuk payment gateway sudah terintegrasi dengan Doku. Sudah terintegrasi dengan Doku, jadi teman-teman nanti bisa pilih sendiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan preferensi teman-teman gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa email saya di gabangandewa@gmail.com. Mungkin saya masukin di deskripsi ya nanti. Kalau ada yang kurang jelas juga mohon ditanyakan. Ini spontan aja sih. Sekian perkenalannya teman-teman, dicoba. Saya berharap sih ini jadi aplikasi yang hidup ya. Karena ini kan saya develop sendiri, jadi saya butuh teman-teman untuk ngasih saran ke saya, baik dari kirim pesan di dalam aplikasi ataupun melalui email. Silahkan. Ke depan mungkin saya akan menambahkan beberapa fitur lagi. Kenapa ini saya launching? Karena saya ada teman seorang kreator juga, dan menurut dia gitu, karena dia lebih prefer untuk edit sendiri, dia butuh layout setting gitu. Dan si properties untuk subtitle, hook, captionnya memang tidak semewah aplikasi lain gitu, karena itu tadi, karena saya refernya ke teman saya yang dia edit sendiri gitu, jadi dia masukin. Jadi ini digunakan oleh dia itu hanya untuk suggestion video yang nanti dia download, kemudian nanti dia potong-potong atau tambahin bumper depannya atau tambahin pesan di belakangnya, ya gitulah. Gitu teman-teman.
Udah kayaknya ya. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi di kolom komentar atau di pesan dalam aplikasi atau di email, nanti saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, selamat mencoba. Di subscribe ya, digunakan juga. Semua akan saya baca, dan kalaupun ada saran fitur, mungkin saya akan buat video baru untuk bahas itu. Selamat pagi teman-teman, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.